Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulia Saskia, mahasiswi Atrodas dengan NIM 12413354007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, sistem indera penglihatan, dan juga sistem penciuman. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sebuah jaringan kompleks yang mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh manusia. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf perifer itu dibagi lagi menjadi dua, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik itu adalah kontrol sadar atau gerakan yang dikendalikan oleh tubuh, sedangkan saraf otonom itu kontrol tidak sadar atau involunteer. Sistem saraf otonom itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik itu adalah fight or flight, yaitu mempersiapkan tubuh untuk menghadapi stres, sedangkan sistem saraf parasimpatik itu rest and digest, mempersiapkan tubuh untuk beristirahat. Penyusun sistem saraf itu terdiri dari dua, yaitu neuron dan glia. Struktur neuron itu terdiri dari dendrit, yang serabut-serabut itu, badan sel atau soma, akson, nodus Ranvier, selubung myelin, terus terminal akson, dan yang terakhir itu ada sinapsis. Otak itu terdiri dari otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Medula spinalis itu terdiri dari segmen cervical, segmen torakal, segmen lumbal, segmen sacrum, kemudian yang terakhir segmen koksial. Selanjutnya, sistem indera penglihatan. Struktur sistem indera penglihatan bagian luar itu terdiri dari alis yang berfungsi untuk menahan keringat yang masuk ke mata, kemudian palpebra yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan benda asing lainnya. Kemudian ada kelenjar lakrimal yang berfungsi untuk memproduksi air mata. Kemudian ada struktur bagian dalam atau bola mata yang terdiri dari kornea, pupil, iris, kemudian ada aqueous humor, vitreous humor, retina yang mengandung sel fotoreseptor seperti sel batang dan sel kerucut, kemudian ada lensa mata. Kemudian mekanisme sistem indera penglihatan yang pertama itu cahaya masuk ke kornea dan pupil. Kemudian iris mengatur jumlah cahaya dengan mengubah ukuran pupil. Kemudian lensa memfokuskan cahaya ke retina. Nah, di retina si cahaya ini diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel fotoreseptor yang ada di retina, yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, kemudian si impuls saraf ini dikirim ke otak melalui saraf optikus. Nah, kemudian di otak itu terjadi pengolahan visual yang nantinya akan menjadi persepsi visual, seperti itu. Nah, di indera penglihatan juga terdapat saraf yaitu ada nervus oculomotor, nervus optik, nervus trochlearis, sama nervus abducens. Selanjutnya ada otot-otot mata. Yang pertama itu ada rectus superior yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke atas, ada rectus inferior yang menggerakkan bola mata ke bawah, kemudian ada rectus medial yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke dalam, dan rectus lateral untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau ke samping. Yang kelima itu ada otot oblik superior untuk memutar bola mata ke arah atas dan
medial, kemudian otot oblik inferior memutar bola mata ke bawah dan ke arah samping. Penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem indera penglihatan itu ada refraksi, kelainan yang disebabkan oleh cahayanya tidak jatuh tepat di retina. Kemudian ada strigaminus atau mata juling yang disebabkan karena mata tidak dapat bekerja secara bersama-sama dan tidak ada koordinasi antara otot-otot mata. Sistem indera penciuman. Sistem indera penciuman itu adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mendeteksi bau.